Hai guys, kita di sini mau field studi di mana? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Saksikan keseruan kami di Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi teman-teman, kali ini kita akan melakukan sedikitnya interview mengenai makam Sunan Gresik pada masanya. Nah, jadi Pak, untuk pertanyaan pertama, pada masanya itu Sunan Gresik ini didakwa itu dengan sikap yang bagaimana, serta sifat dan strateginya untuk mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa itu seperti apa? Terima kasih kepada adik-adik ini. Saya Maulana Malik datang ke Gresik itu pada tahun 1404. Pertama di Nusantara saya masuk karena sebelum ada Hindu Buddha di Jawa itu juga ada kepercayaan yang namanya Kapitayan. Kapitayan itu percaya adanya Tuhan, tapi dia belum memberi namanya Tuhan, belum. Jadi orang Jawa sudah percaya kalau bumi langit itu ada yang menciptakan, tapi belum tahu itu siapa. Setiap malam pasti ada kalau di Islam itu dikatakan itu menandakan. Saya Maulana Malik Ibrahim datang pada tahun itu sudah maju, sudah ada kerajaan, sudah peradaban yang maju. Pas kerajaan ada Majapahit kelima, Jaya kelima yang kalau jauh sebelum itu di abad ke-6 itu zaman itu. Nah, Umar juga ada di antara di Aceh, terus di Garut, Sumatera Utara itu ada peninggalan makam itu zaman itu di Umar, jadi Usman di Bangka, nah Ali Berpajak. Saya Maulana Malik Ibrahim sebelum dakwah itu observasi. Ini masih keturunan Raja Ottoman Turki, Utsmani. Observasi dulu. Jadi menurut sejarah para ulama merawat dari kue. Tadi banyak yang meninggal karena situasi. Maka keadaannya waktu itu kan masih hutan belantara. Terus masih banyak orang-orang sakti tinggal. Kalau ada sakti kan tidak susah. Terus saya Maulana Malik setelah observasi, beliau membawa dalam dakwahnya memakai media dakwah pedagang. Jadi dagangannya itu tidak dijual, tapi gratis kan. Pada itu dengan syarat mau mendadak saja. Ini sama sembaca saja. Terus maksudnya lagi mau mengambil barang tidak apa-apa, tapi mau diajarin bersuci, mau dinamai bersuci. Kalau masih terpengaruh ajaran jadi kita kan bersuci. Misalnya lagi boleh mengambil barang-barang bukan, tapi dengan syarat mau diajarin berdoa, tapi kalau tidak jadi sholat. Maksudnya setelah dirasa cukup, orang-orang sudah tidak sadar ya, masuk Islam sih. Akhirnya beliau mendirikan masjid pertama di Nusantara di Suci, di Leran, 10 kilo dari sini, Kecamatan Mandar, Pasujena, karena dari itu ke Islam Suci. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini lingkup dakwahnya dari Awalnya. Ya. Terus setelah mendirikan masjid ini, akhirnya membuka dialog dengan warga sekitar, panggil semua. Ya, mempraktikkan sholat itu akhirnya terdengar sampai ke kerajaan Majapahit. Panggilan semua, tapi tidak dimarahin. Rakyatnya bilang tidak apa-apa, menyebarkan agama baru, jangan memaksa rakyat ini menganut agama baru itu. Setelah lama-kelamaan Gresik tambah maju perekonomiannya, mulai pertanian, irigasi, kerajinan macam-macamnya. Akhirnya dipanggil lagi ke raja dan akhirnya diangkat menjadi penasihat raja. Soalnya itu sudah pertanian
jaga fungsi sakral dari raja. Tanah ini bukan hadiah dari raja, namanya tanah perdikan. Ya, tanah negara. Itu dari mana ke mana? Kalau sekarang ya tinggal pemerintah. Ada surat juga. Sekolah Ibrahim tidak sih wafat di sini pada tahun 1400 juga. Jadi dari 1404 sampai dengan 1415 tahun. Tapi karena kejadian di kekerasan itu sekarang ya sebenarnya tantangan atau itu tetap ada. Cuma kan ceritanya kita break. Kan pasti ada tokoh masyarakat yang menolak, tapi kan itu dengan jalan akhirnya tidak kan ada cerita yang paling enak tuh zamannya sebelum Mangkunegaran datang kalau mau mengajukan hujan kan dipercaya itu mempersembahkan sebuah dengan aromanya beliau maka apa jika saya berdoa tapi mengajukan hujan kalian semua bisa boleh masuk dan diterima tanganku setelah sholat istiqomah itu dengan hujan akhirnya masuk Islam semua satu desa. Nah itulah cerita yang paling enak. Di daerah mana? Mungkin daerah itu Petugas ya sebelahnya itu daerah situ kan daerah sini kan jalan dan pelabuhannya memang dulu di daerah Manyar, sekarang situ sekarang pelabuhan lagi. Di awal mula Iya. dari itu. Iya kan dulu pelabuhannya di daerah Boros lagi mungkin dari asal pelabuhannya di daerah lagi kan peta-peta Indonesia kan di ada semua asli peta sejarah bisa itu sejarah kemudian lanjut ke pertanyaan kedua pasti kita tidak pernah. Kalau yang pertanyaan kedua Pak, mungkin kalau tadi kita sudah membahas orang sudah pada zaman memberikan penyebaran Islam. Kalau menurut Bapak sendiri untuk zaman sekarang itu kesulitan dan hambatan dalam menyebarkan. Mungkin kalau untuk sekarang itu pada zaman sekarang kita membahas mengenai kesulitan dan hambatan dalam menyebarkan dakwah di tengah kehidupan modern dan perkotaan itu seperti apa Pak? sebenarnya dakwah sekarang diperlukan juga, tapi nggak sepenting itu. Sekarang kan sarana sudah terus orang-orangnya kan cerdas, terus tapi orang sekarang itu sulit ditakutkan karena kan punya pemikiran tidak. Kalau dulu kan ya dulu kalau seseorang bisa membuktikan dia akan berdakwah yang omongan kalau dia dakwahnya sabar ya dakwaan itu orang tidak percaya. Kalau sekarang kan dakwahnya normal. Oh iya. Soalnya sekarang kan orangnya punya pikiran terus dari demokratis. Sekarang tantangannya juga anak dia paling itu sudah nanti media sosial propaganda ini semoga media sosial ini yang kalau memang negatif tidak usah. Mungkin dakwahnya sekarang nggak seperti Untuk pertanyaan terakhir Pak, mungkin tadi kita bisa membahas mengenai masa lalu sekarang ini kita akan nilai keberhasilan dari sini bagi masyarakat muslim yang ajaran-ajaran beliau yang mungkin di masa lalu sampai saat ini kira-kira nilainya yang masih ada itu apa saja dan seperti apa? belajar masih kakek sekarang sholat malam sebenarnya banyak sholat jamaah dan tepat waktu uangnya saya malah balik nanti sekarang tidak orang sama ini bahasa lokal itu kalau nggak orang terjadi ya bahasanya Jawa juga bahasa Indonesia
untuk ini Pak, mungkin kayak apa ya ajaran beliau benar-benar masih punya bagi masyarakat Gresik sampai sekarang itu Beliau itu pendiri pondok pesantren pertama ya, biar mak kedonan enggak ada karena makan zaman regenerasinya kan tetap sini sama Ampel 100 tahun jalan tidak langsung yang bareng generasi yang ajak Tapi kondisi sama itu adalah cerita seimbang. sudah Sarang berkata ya rata-rata ya masih satu mak walaupun sekarang ada ya itu tadi ada yang sampai sekarang masih pakai ya sholat itu masih tradisinya apa kalau dulu sedekah bumi pakai pasukan di mana milik itu kan ajaran kalau sedekah bumi kan kalau mensyukuri setelah panen itu kan mayoritas sekarang kan ya baik Pak. Terima kasih banyak untuk informasinya dan saya sangat membantu kami sama membantu kami kita menyelesaikan proses kita membuka pengetahuan baru mengenai itu terima kasih banyak kami akan bikin beberapa kali kalau bikin matal gitu Syekh Matam kan Syekh nama aslinya Syekh Maulana Pak. Julukannya itu kakek bantal karena pakai bantal ya karena waktu mendirikan pesantren itu santrinya itu tidurnya pakai bantal kayu 30 cm terus dilubangi oleh untuk sini itu dengan tujuan supaya tidurnya anak-anak tidak nyenyak santri nggak nyenyak ya noleh kanan sakit noleh kiri sakit akhirnya bisa bangun tengah malam. Kalau Sunan Gresik memang kan ada di sini nama aslinya ya Syekh Maulana Ibrahim keturunan Rasulullah yang ke bapaknya namanya Batak Zainal Alam banyak kakeknya itu saya cuma pilih Akbar di Sulawesi Buah baik terima kasih banyak ya Pak asli mana? Kamen?